Nanti chat kalian pun ikut terekam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 22 Juli, atau kemarin pemerintah menetapkan bahwa sekarang Boleh main. sudah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Ya, berarti sebentar lagi atau 10 hari ke depan kita akan merayakan Idul Adha. Yeay, alhamdulillah. Pas Idul Adha aku pulang. Ada yang mungkin makan sama-sama. Ada yang mungkin sudah terbayang, wah makan-makan sate ya gitu. Ada bayang dari kemarin. Ada yang makan sate ya. Ya, Zulhijjah itu bulan yang mulia juga. Terus banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya berpuasa di 10 awal Ramadan. 10 awal. Mungkin kalian sudah ada yang puasa dari hari ini. Sudah ada yang puasa? Sudah. Kalau Ustaz mungkin baru mulai besok. Iya, kalau Ustaz mungkin baru mulai besok aja. Aku mau lihat. Aku mau lihat puasa 10 hari awal Zulhijjah. Ya. Baik, ya artinya tanggal 1 sampai 9. Baik, kita mulai saja pelajaran ya di hari Rabu ini. Ustaz akan presentasikan, tapi sebelum dimulai Ustaz minta absen terlebih dahulu. Silakan tuliskan nama kalian dan katakan kalau hadir. Sudah. Ya. Oke. Ya, sudah terekam ini yang sudah mengisi, ada Fauzan, Fadil, dan seterusnya. Baik, Ustadz mulai presentasikan. Diperhatikan presentasi yang Ustadz sampaikan. Baru berapa ya? Ini lagi direkam buat YouTube nih. Ya, betul. Aku sudah tahu. Yes. Baik, apakah presentasi Ustadz sudah muncul di layar HP kalian? Sudah, memang. Ya. Pelajaran tematik pertemuan yang kedua, kelas 4B. Oke? Kelasnya lagi direkam. Baik, pertama-tama, mikrofon kalian tolong dimatikan terlebih dahulu agar penjelasan Ustadz bisa terdengar dengan baik. Alhamdulillah sudah ya, anak soleh semuanya. Kalian siapkan buku tematik tema 1 ya, yang gambarnya ini. Kita sudah sampai pada sekarang pertemuan yang kedua, tapi Ustadz membahas sedikit di pertemuan yang pertama kemarin. Buka halaman 9, ini halaman 9. Nah, ini masih tentang keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Keberagaman yang ada di Indonesia, diantaranya ada alat musik tradisional. Nah, kita bukan bermain ini bukan, tapi mengenal ya, mengenal berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga dengan keberagaman yang ada, ya, dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, menghargai perbedaan merupakan wujud semangat persatuan dan kesatuan. Keragaman yang kita miliki merupakan ini, di garis bawahi lagi nih bagian sini kelihatan ya, merupakan kekayaan bangsa. Ya, kekayaan bangsa. Kemudian, ya, kemarin kalian sudah Ustadz minta melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris. Ya. Yang kesimpulannya adalah ketika benda kita gerakkan, maka benda yang bergetar atau bergerak tadi
mengeluarkan bunyi. Ya, biasanya ya yang menghasilkan bunyi tadi kita sebut sebagai sumber bunyi, sumber suara. Yang diantaranya keberagaman di Indonesia ini ada beberapa sumber-sumber bunyi. Ya, bentuknya ada 3 gambar di sini yang bisa dimainkan dengan cara ada yang ditabuh atau dipukul nih. Ini bentuk-bentuk yang dipukul gitu ya. Kemudian ada pula yang digesek, ditiup dan dipetik ya. Kemudian di halaman 11 ya, setelah halaman 10 kemarin, ketika penggaris plastik kita getarkan ya akan menghasilkan bunyi ya. Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi yang disebut juga sebagai sumber bunyi. Nah, ini tadi saya sampaikan. Kalian garis bawah ini. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Terdengar bunyi oleh benda-benda yang bergetar juga dapat kamu temui pada ya diantaranya alat-alat musik yang lain. Misalkan gitar ya yang dipetik. Nah, ini ada gambarnya. Ada seruling yang ditiup misalkan. Yang berikutnya ya. Jadi syarat-syarat siapa ini? Syarat-syarat agar bunyi itu terdengar, perhatikan ada 3 macam syarat. Selain adanya sumber bunyi, ya, yaitu misalkan seruling yang ditiup ini atau gitar yang dipetik ini, ya, ini namanya sumber bunyi ya. Dan adanya medium, medium ini perantara yang menjadi perantara gelombang bunyi, yaitu udara di sini ya. Bisa juga medium ini bisa benda padat, misalkan ditempelkan telinga ke meja, kemudian mejanya dipukul. Nah, gelombang bunyi tadi merambat melalui meja. Nggak jelas, Tat. Gitu. Yang berikutnya ada pendengar atau di sini telinga kita ya, telinga kita. Jadi syarat agar bunyi itu dapat terdengar ada 3 macam. Ini di halaman 11. Ya, sumber bunyinya ini tadi. Kemudian mediumnya atau media perampilannya. Aku aja nggak bisa download. Dan adanya pendengar yaitu telinga kita sebagai alat pendengarnya. Nah, kok bisa ya manusia itu berbicara atau mengeluarkan bunyi? Ya, karena di dalam apa ini tenggorokannya itu terdapat yang namanya pita suara. Bentuknya seperti ini nih. Ini. Ya, yang baru gabung langsung dimatikan mic-nya saja. Kayak bibir, Us. Jadi bukan bibir kita yang penghasil bunyi itu bukan. Bukan bibir kita. Yang baru gabung tolong dimatikan mic-nya. Tapi penghasil bunyi pada manusia itu adalah pada pita suaranya, letaknya di tenggorokan ini. Jadi yang bergetar, coba kalian pegang tenggorokan kalian. Ketika kalian berbicara, maka ada yang bergetar-bergetar tuh di situ di tenggorokan. Itu namanya pita suara. Ya, semoga kita diberi kesehatan sehingga lisan kita bisa terjaga dan selalu diberi kesehatan ya, agar tetap bisa berbicara. Kita diberi nikmat berbicara ini salah satu kenikmatan. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berbicara atau kata lainnya bisu gitu ya, karena ada gangguan pada ini pita suaranya. Ya, disyukuri sehat yang ada pada diri kita. Berarti berikutnya pada nanti kalau ada sesi pertanyaan baru kita tanya jawab. Ini kalau ini pita suara pada hewan, ini gambar yang ini. Berikutnya kita masuk pada pembelajaran kedua. Kalian buka halaman 13. Yuk, yang ada buku buka halaman 13. Di situ ya bagian atas ini ada peringatan untuk kita selalu mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama pada
keragaman yang ada atau yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu keragaman dari kekayaan budaya ya. Dengan cara mensyukurinya adalah perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadikan perpecahan ya, perbedaan yang ada di setiap daerah di Indonesia ini dijadikan sebagai suatu kekuatan yang saling memperbanyak atau memperkaya budaya bangsa, bukan menjadi suatu perbedaan yang menjadikan perpecahan. Jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara berbeda budaya. Nah, yang berikutnya, di dalam rumah tangga atau keluarga ini, bagian paragraf yang kedua yang saya tunjukkan itu, orang tua dan anak ini berbeda, tapi saling membutuhkan. Nah, ini di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga pun ada perbedaan. Kalian sebagai anak dan di dalamnya juga ada orang tua kalian. Kedua-duanya saling membutuhkan untuk saling melindungi dan merawat ya. Ayah dan ibu atau umi dan abi kalian membutuhkan kalian untuk tempat melimpahkan kasih sayang. Nah, kemudian kalian pun ya membutuhkan mereka untuk melindungi kalian dan merawat kalian. Kemudian di lingkungan sekolah ya, siswa dan guru. Siswa membutuhkan guru untuk membimbing dan memberikan ilmu. Guru membutuhkan siswa untuk diberikan ilmu yang dimilikinya gitu ya. Karena ketika guru menyampaikan ilmu dan kalian pun mengamalkannya, ya itu sebagai amal jariah nantinya untuk guru tersebut gitu ya. Ataupun kalian nantinya ketika besar mengajarkan kepada orang lain ilmu yang kalian peroleh tadi, ya kalian pun akan mendapatkan amalan jariah dari ilmu yang kalian peroleh. Jadi akan mengalir terus sampai walaupun kita sudah tiada gitu. Kemudian manusia harus memiliki sikap kerjasama tadi karena saling membutuhkan ya, orang tua dan anak, siswa dan gurunya ya, atau ustadznya gitu ya, saling membutuhkan, maka harus ada sikap kerjasama nih bagian masih paragraf kedua bagian sini nih ya, harus ada sikap kerja sama. Nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, bentuk-bentuk kerjasama nggak kelihatan buah kalian. Nah Ustadz ada yang menyampaikan kepada Ustadz ketika di rumah diminta belajar, ada yang harus rewel dulu lah ya, males-malesan lah. Nah ini tolong yang seperti ini bukan kerjasama yang baik ya. Yang namanya kerjasama ketika diminta belajar, waktunya belajar ya, belajar gitu ya. Nih perhatikan di bagian ayo mengamati. Nah ini ada tugas nantinya ya, bentuk-bentuk kerjasama yang ada di dalam anggota keluarga ya. Di dalam rumah ya ada tadi anggota keluarga, orang tua dan anak itu harus saling membantu. Nah ini kalimatnya ada di ini nih ya, harus saling membantu. Ayah dan ibu dan anak dan anggota keluarga lain harus kerjasama untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman. Bisa dibayangkan kalau misalkan orang tua kalian sudah capek-capek membersihkan rumah, ada adik atau tamu dan seterusnya yang membuat rumah tersebut kotor ya, itu namanya bukan kerjasama ya. Harus semuanya menjaga kebersihan yang sudah dilakukan ya. Sudah rumahnya bersih, jangan dikotori dan seterusnya. Kalaupun ada kotoran, segera ditaruh di tempatnya atau tempat sampah gitu ya, agar tetap terjaga kebersihan rumah. Kemudian apa saja pekerjaan rumahmu? Nah ini di bagian yang kedua, kalian ingat-ingat lagi apa saja biasanya di rumah, apa yang kamu kerjakan. Sangat banyak bukan ya, untuk menciptakan rumah yang bersih dan nyaman. Perlu ada kerjasama anggota keluarga.
dan bekerja sama Anak menjadi selesai. Yang berikutnya, ini halaman 16. Ustadz minta kalian perhatikan yang ada di HP, ya, yang Ustadz tunjukkan ini halaman 16. Ini ada gambar kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Ya, ada anak, ada ayahnya, ada ibunya, ya. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama di rumah. Ada bentuk kerjasama yang lain, entah itu mencuci, bersama-sama mencuci baju, dan seterusnya, ya. Kalian, Ustadz minta mengingat kembali apa saja hal-hal yang kamu lakukan di rumah bersama anggota keluargamu. Nah, dicatat di sini nih. Nah, ini perhatikan di yang Ustadz tunjukkan ini. Catat di sini ada 1 sampai 5 itu, ya. Coba kalian ingat-ingat, boleh diskusi dengan orang tuamu apa saja, ya, gitu. Nanti kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Ustadz. Ini salah satu tugas hari ini. Sudah selesai? Oh, bagus kalau sudah. Baik, yang berikutnya, halaman berikutnya perhatikan. Ini halaman 6, halaman berapa itu yang ada gambar itu? Halaman 20. Ya, halaman 20 nih. Di halaman 20 ada gambar macam-macam tari tradisional sebagai bentuk keragaman yang ada di Indonesia, ya, Republik kita, Republik Indonesia. Ini ada macam-macam tari tradisional. Disebutkan di sini ada gambar pertama, ini apa? Tari tortor. Gambar yang kedua ada tari piring, orang memegang piringnya, ya. Gambarnya gampang. Oh, ada orang megang piring, dia berarti tari piring nih, ya. Ciri-ciri lainnya nih, hiasan kepalanya nih, ya. Kalian perhatikan. Kemudian kalau tari tortor, hiasan kepalanya seperti ini, ya. Kalian amati. Agar nanti ketika muncul di gambar ada soal, kalian tahu, oh ini yang namanya tari tortor, ini yang namanya tari piring, ya. Paling gampang nih piring, ada gambar piringnya. Terus yang berikutnya, nanti kalau ada yang bertanya nanti dulu disimpan dulu, pertanyaannya dicatat kalau boleh. Nanti kalau pas tanya jawab baru ditanyakan. Baik, ini tari Pakarena. Kalau ini tari Pakarena. Dan, nah, dari gambar-gambar tari-tari tadi, Ustadz minta di kegiatan berikutnya nih, kalian lihat di halaman 26, kalau tadi sudah disebutkan kalian mengetahui bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah, ya, maka nomor 1 dan 2 ini sudah mencukupkan untuk bisa dijawab, yaitu apa kamu bisa mengamati bentuk kerjasama, ya, ada di rumah, ya. Kemudian salah satunya ada di rumah, nah yang lainnya ada pembahasan yang lain. Yang nomor 2, apakah bisa menyebutkan contoh-contoh kerjasama, ini tadi yang di rumah juga sudah, nomor 1 dan 2 bisa disebutkan. Nah, untuk menjawab yang nomor 3 ini, kalian tuliskan di bagian sini dan difoto nantinya. Tari-tari yang tadi Ustadz tunjukkan kepada kalian, coba diskusikan dengan orang tuamu, asal daerahnya mana. Bagaimana cara mencarinya? Bisa googling pakai internet, tapi orang tuanya yang pegang, ya. Kalian cuma bertanya saja. Umi, Abi, tolong cari tahu asal daerah dari tari tortor, dari tari Pakarena, dan dari tari piring. Nah, tadi tiga tarian tadi. Tuliskan jawabannya di sini untuk menjawab nomor 3 ini. Set, gitu ya. Itu saja penjelasan kita kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mana Ustadz? Ya, silakan. Siapa ini bertanyanya? Sebutkan namanya. Siapa? Gavin. Yo, silakan Gavin, sampaikan. Tugasnya halaman berapa? Oke, Ustadz sampaikan lagi. Ini yang halaman 16. Tuh, 16.
Kerjasama di dalam rumah apa saja? Ada 5 tadi sebutkan. 14, Ustaz. 16. Hah? 16. Ustaz, coba lihat Ustaz, salah Ustaz. Iya salah. 14 salah. Betul. Salah menyebut. Jazakallahu khairan Mas Irul. Ya, sudah menyampaikan tadi. Halaman 14 Ustaz salah ngetik tadi ya. Halaman 14 itu 1 sampai 5 diisi. Dan yang terakhir tadi halaman 20 ya, 26 ya. Halaman berapa aja Ustaz yang dikerjain? 14 sama 26. Ya, betul. 14 dan 26. Nah, 2 itu. Ya. Ada lagi pertanyaan seputar pelajaran kali ini? Ana Ustaz. Siapa? Amar. Kurang jelas. Amar. Oh, Amar ya. Mas Amar silakan. Tempat di mana tulis asal nama tari daerahnya. Di halaman 26. Di halaman 26 setelah angka 3 itu boleh silakan diisikan di situ. Oh, maksimal berapa Tadi tari yang Ustaz tunjukkan ada berapa coba? 3. 3 ya, betul ya. 3 saja, 3 tari tadi yang Oh ya. asalnya ya. Jika masih ada kurang jelas, silakan ditanyakan Japri ke Ustadz, silakan boleh. Tapi untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Ya, dan kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.